Oke teman-teman, pasti kalian ingin tahu kan mengenai pola makan sehat untuk mencegah COVID-19. Jadi jangan pernah kalian lupakan pedoman isi piringku. Jadi pedoman makan sesuai dengan isi piringku ini merupakan pedoman gizi seimbang yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi untuk mengupas tuntas bagaimana sih pembagiannya mengenai pola makan sesuai dengan isi piringku, itu jadi dari satu piring kita dibagi menjadi dua. Setengah piring kita atau 2/3-nya berisi makanan pokok, dan makanan pokok ini tidak harus berisi nasi. Kemudian sepertiganya dari piring kita berisi lauk pauk yang bersumber dari lauk pauk hewani maupun nabati. Kemudian setengah piring berikutnya atau 2/3-nya ini harus berisi sayur-sayuran, dan sepertiga berikutnya berisi buah-buahan. Jadi jangan lupa sayur dan buah-buahan yang kalian makan atau yang akan kalian konsumsi itu harus beragam. Supaya apa? Supaya makanan yang kita makan nanti itu dapat memenuhi masing-masing sumber zat gizi baik makro maupun mikro yang harus dipenuhi dalam tubuh kita. Kemudian selain memperhatikan pola makan sesuai dengan isi piringku, kita juga harus konsumsi air putih yang cukup, yaitu minimal 8 gelas per hari. Kemudian juga dilakukan konsumsi vitamin tambahan atau suplemen tambahan yang sesuai dengan anjuran. Nah, selanjutnya perlu kalian ketahui bagaimana cara kita untuk mencegah agar tidak dapat terkonfirmasi COVID-19. Nah, jadi kita itu harus menerapkan perilaku sehat, di mana kita itu pasti dan siap berdampingan dengan COVID-19. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa timbulnya penyakit itu berawal dari ketiga faktor utama atau yang biasa disebut dengan segitiga epidemiologi. Jadi yang pertama itu adanya faktor host, kemudian ada faktor agen, yang ketiga adanya faktor environment, di mana untuk faktor host itu adalah faktor yang berasal dari manusia dan individu itu sendiri, baik dari usia, kemudian status fisiologis seperti tidak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, kemudian status imunologis, kemudian adanya penyakit penyerta yang sudah ada sebelumnya, kemudian adanya perilaku manusia yang kurang sehat seperti kurang berolahraga, kemudian merokok, kemudian minum minuman beralkohol, dan melakukan pola makan tidak sehat. Kemudian yang kedua itu adalah faktor agen, di mana faktor agen ini pada kasus COVID-19 ini agen infeksiusnya adalah SARS-CoV-2. Kemudian untuk faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir itu adalah faktor environment, di mana faktor environment ini berasal dari lingkungan sekitar kita atau tempat tinggal kita. Jadi ini mencakup sanitasi lingkungan yang baik. Kemudian bagaimana cara kita untuk menghindari terjadinya kerumunan atau terjadinya kerumunan massa. Jadi perlu kalian ketahui semua bahwa virus atau agen itu akan terus ada sampai kapanpun. Yang terpenting kita itu harus berusaha bagaimana sih caranya untuk mencegah agar kita tidak terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi dapat kita lakukan yaitu dengan memodifikasi dari ketiga faktor segitiga epidemiologi ini. Itu yang dapat kita modifikasi adalah hanya dua ini. Yang pertama itu adalah faktor host yang berasal dari manusia dan diri
individu masing-masing. Kemudian yang kedua adalah faktor environment atau faktor lingkungan sekitar kita. Jadi untuk kesimpulannya, berdampingan bersama dengan COVID-19, kita harus jaga imunitas kita, kemudian melalui pola makan yang sehat, kemudian vaksinasi COVID-19 yang lengkap, kemudian rajin berolahraga, menjaga protokol kesehatan dengan ketat, dan selalu menerapkan hidup bersih. Nah, selanjutnya ini bagaimana sih cara kita bila kita ini terpapar atau positif COVID-19? Jadi, hal yang perlu kita ketahui dan kita terapkan bila mana kita terpapar COVID-19 itu, yang pertama, kita itu jangan tegang dan gelisah terlalu dalam. Jadi buat diri kalian ini sebahagia mungkin, karena dengan kita bahagia itu akan meningkatkan imun kita, itu akan meningkat. Di situ CT atau cycle threshold itu akan meningkat dan segera sembuh. Kemudian yang kedua itu, yang terpenting adalah kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, kemudian minum obat sesuai dengan instruksi, kemudian konsumsi vitamin sesuai dengan dosis dan anjuran, kemudian istirahat yang cukup, dan jangan lupa menerapkan pola makan sehat. Penuhi asupan gizi dengan pola makan sesuai dengan isi piringku, dan jangan lupa berolahraga. Yang terakhir yaitu tetap konsultasikan kesehatan Anda kepada tenaga kesehatan di sekitar Anda ataupun dengan